perkenalkan lebih dahulu ya, nama saya Ahmad Epa ya. Jadi panggilan di sini nama anak pertama yang dipergunakan. Karena ketika kita sudah punya anak, nama panggilan sehari-hari itu yang dipergunakan nama anak yang paling besar di sini. Dan saya di sini selaku pemandu lokal lah, seperti masyarakat yang tinggal di Kampung Sade. Jadi saya seharinya selain dari ini bertani sih, karena kan pekerjaan untuk masyarakat yang tinggal di Kampung Sade ini sebenarnya bertani padi yang utamanya, tapi sekali setahun bertani karena kami di sini kan nggak ada kayak pengairan irigasi ya, cuma nunggu hujan aja di sini. Jadi selain bertani ya mandu ini sebagai tambahan untuk sehari-hari lah seperti itu. Sade ini berasal dari Sangsekerta kuno yang artinya obat. Dan usia dari kampung kami sudah sekitar 15 generasi kami tinggal di kampung ini. Di kampung kami juga ada terdapat 150 bangunan rumah. Dihuni oleh 150 kepala keluarga dan 700 lebih penduduk yang tinggal di sini. Tapi kami yang tinggal di Kampung Sade ini masih satu rumpun keluarga, masih satu garis keturunan. Karena sampai sekarang di sini kami kalau untuk menikahnya, masih menikahnya dengan sepupu, semisan di sini. Karena sampai sekarang masih belum ada di antara kami di sini yang menikahnya dengan orang luar ya. Itu atas kesadaran sendiri untuk mempertahankan garis keturunan. Dan tradisi yang berlaku di sini ketika menikah atau istilahnya dalam bahasa kami di sini merari ya, bahasa Sasak, tidak boleh kami melamar di sini. Karena kalau misalkan melamar di sini itu kurang sopan. Jadi lebih sopannya dengan cara diculik atau dilarikan anak gadisnya. Tapi beda kawin lari dan kawin culik ini. Karena dua tradisi ini masih tetap berlaku sampai sekarang, yakni kawin lari dan kawin culik. Kalau untuk kawin lari, cowok dan ceweknya ini harus suka sama suka dulu. Baru dibawa lari anak ceweknya tuh tanpa sepengetahuan orang tua malam hari, okay? Dan sementara waktu si perempuannya ini disembunyikan dulu di rumah saudara yang ada di luar kampung ini. Biar kalau misalkan dicari sama orang tuanya nggak ketemu. Karena kalau misalkan sampai ketahuan atau ketemu di malamnya kita larikan itu, barangkali bisa diambil lagi anak gadisnya. Sedangkan kalau untuk kawin culik, udah pacaran terlebih dahulu, tapi pas diajak menikah, si perempuannya ini nolak, nggak mau misalkan, bilangnya sebulan lagi atau nunggu panen dulu. Itu yang kita paksa, caranya kita gendong. Karena biasanya kalau culik itu, nanti cintanya ini kan datang setelah berumah tangga, Mas. Karena perempuannya betul-betul nggak mau sama si cowok. Tapi kalau sudah bermalam, anak gadisnya dibawa lari atau diculik, itu akan tetap menjadi pasangan suami istri. Baik itu nanti secara adat istiadat maupun secara agama. Dan kalau untuk kepercayaan kami juga di sini sudah muslim semua di sini. Kami di sini 150 kepala keluarga dan 700 lebih penduduknya. Tapi kalau untuk jumlah dari bangunan rumah yang ada di sini akan tetap 150 kepala keluarga karena yang mewarisi rumahnya nanti di sini anak laki-laki yang paling kecil yang dapat rumah. Sedangkan saudara yang tertua ya buat rumah di luar dan sekarang sudah ada beberapa kampung, ada 8 kampung perluasan dari Kampung Sade ini. Jadi yang kecil yang tinggal di sini saudara tertua yang buat rumahnya di luar. Jadi harus ada laki-laki lah yang mewarisi. Ada sini. Senyum dong Bu. Adek. Kalau mayoritas gitu kebanyakan dari penduduk desa Sade sendiri, pekerjaan mereka apa mungkin selain bertani? Jadi di sini ada yang berternak juga, Mas. Selain dari bertani, berternak ya. Jadi kalau untuk yang guru ada juga 2 orang yang guru ngajar di SMP. Barangkali cuma itu pekerjaan yang ada di sini. Selain bertani ya pemuda-pemudanya ini yang mandu dan yang perempuannya ini yang menenun kerjaannya. Makanya syarat utama untuk anak perempuan sebelum menikah itu wajib harus bisa menenun dulu. Kalau masih belum bisa menenun, belum berani dulu menikah. Orang tuanya ini akan merasa malu ketika anaknya belum bisa menenun. Makanya dari usianya 8 tahun untuk anak perempuan itu sudah mulai diajarkan. Kalau untuk pendidikan di sini nggak ada batasan, Mas ya. Cuman kalau di sini biasanya karena sampai sekarang kan masih belum ada warga di sini yang pergi keluar merantau, apalagi yang perempuannya kan tidak boleh. Paling SMP pendidikan yang perempuan udah selesai karena di sini bukan karena dibatasi ya, cuman karena terlalu cepat menikah. Itu batasnya itu menikah karena menikahnya biasanya di bawah 20 tahun sudah menikah. Paling kelas 1, kelas 2 SMP lah, kelas 3 kan udah menikah seperti itu. Karena di sini biasanya masyarakat menikah muda soalnya di sini. Karena kan jarang yang kerja keluar ya, jadi menikah dulu di sini baru pikir masa depan. Seperti saya dulu gitu juga, menikah dulu baru kita pikir gimana untuk selanjutnya. Jadi di NTB itu ada 3 suku ya, Sasambo ya istilahnya, Sasak, Sumbawa dan Bojo yang adanya di Bima. Sedangkan kalau Sasak itu sendiri ya berasal dari kata
Sak ya. Sak itu kan artinya satu. Jadi cuma ada satu suku yang ada di Pulau Lombok ini, yakni suku Sasak, yang adanya di Pulau Lombok. Lombok itu artinya lurus, berasal dari kata lombok yang artinya lurus. Di Sasak ini juga mempunyai banyak sekali tempat-tempat perkunjungan soalnya. Sekalipun saya juga belum pernah pergi kemana-mana ya, mungkin di lain-lain tempat. Wisatawan yang datang sendiri bilangnya kalau di Sasak itu lebih banyak tempat yang harus dikunjungi katanya. Di sini ada beberapa jenis bangunan yang ada di kampung kami ya. Yang pertama ada namanya berugak. Ada namanya berugak Sakenam dan berugak Sekempat. Dinamakan berugak Sakenam dulu karena memiliki 6 tiang. Sedangkan yang Sekempat itu karena memiliki 4 tiang. Dan fungsi dari berugak Sakenam itu sebagai balai pertemuan untuk kampung. Ketika misalkan ada yang mau kami musyawarahkan, kami ngumpul sama-sama di situ dipimpin oleh juru kuliah. Kalau yang berugak Sekempat itu karena memiliki tiang 4. Fungsi dari berugak Sekempat itu sendiri sebagai tempat menerima tamu biasa, tamu pribadi seperti itu. Terus ada juga bangunan rumah. Bangunan rumah kami di sini namanya balai tani. Dinamakan balai tani karena pekerjaannya itu yang bertani padi semua. Tapi sekali setahun karena di sini sekali lagi nggak ada pengairan irigasi, jadi balai taninya rumah, tani ini pekerjaannya. Yang dimana rumah kami di sini kan biasanya seminggu sekali kami ngebersihkan menggunakan kotoran sapi ataupun kotoran kerbau. Terus ada bangunan lumbung atau sebutannya kami di sini alang. Itu sebagai tempat penyimpanan hasil panen. Karena kami di sini untuk bertaninya sekali setahun, hasil panennya disimpan di alang tadi atau di lumbung tadi untuk konsumsi sendiri. Karena kan nggak ada yang dijual, dipakai untuk konsumsi sendiri. Satu lumbung biasanya dipergunakan untuk 6 ataupun 7 kepala keluarga. Kalau ukuran lumbungnya lebih besar, bisa nyimpan lebih banyak orang. Ada juga namanya balai kodong. Balai kodong ini rumah tempat tinggal sementara waktu bagi pasangan yang baru-baru menikah. Kembali lagi ke perkawinan, karena di sini kan menikah dulu ya, baru pikir masa depan. Jadi yang menikah ini tidak mempunyai rumah. Jadi setelah menikah, orang tua ini akan ngebuatkan rumah kecil tadi sebagai tempat untuk belajar mandiri si anak yang menikah ini. Jadi disitulah kita memikirkan gimana untuk besok seperti itu. Balai kodong ini rumahnya kecil, tapi itu rumah tempat tinggal sementara waktu. Ketika nanti misalkan kita sudah bisa ngebuat rumah yang besar, baru kita buat rumah di luar di sawah-sawah. Tapi kalau yang menikah ini anak laki-laki yang paling kecil, setelah orang tua merasa kita itu sudah dewasa, sudah mandiri, baru dipanggil untuk tidur dengan orang tua. Karena rumahnya itu dibuat dekat-dekat rumah orang tua, di depan rumah orang tua biasanya Mas, balai kodongnya itu. Suku Sasak itu sendiri apa sih sebenarnya itu? Jadi Sasak itu kan artinya satu Mas ya. Karena cuma ada satu suku yang ada di Pulau Lombok. Dan di kampung kami inilah masyarakat asli suku Sasak yang masih bertahan, yang masih menetap sampai sekarang. Satu-satunya yang masih ada. Karena di tempat lain kayaknya sudah bangunan sudah modern ya. Tapi kalau kami di sini, sekalipun kami masyarakat Sasak ini sudah bukan masyarakat primitif, tapi ada tradisi yang ditinggalkan sama leluhur itu masih tidak ada yang hilang sama sekali. Peninggalan leluhur itu masih tetap dipertahankan. Contoh dari bangunan rumah, terus di sini kami masih menggunakan kotoran sapi, kotoran kerbau untuk membersihkan rumah seperti itu ya. Dan acara-acara yang lain masih banyak lagi yang masih harus tetap kami jalankan di sini. Luas kampung kami sekitar 3 hektar mungkin Mas ya. Gunung soalnya. Dulu sebelum kami yang tinggal di sini beragama Muslim yang sekarang lah seperti itu nggih. Dulu kan di sini ada namanya Islam Wetutelu. Dinamakan Islam Wetutelu karena antara Islam, Hindu dan animisme dicampur yang 3 kepercayaan ini yang digabung. Dan kalau dulu itu di sholat maupun puasa hanya diwakilkan oleh kiainya saja. Tapi setelah dari Pulau Jawa ya ke Sasak ini sekitar tahun 1965 Mas, baru kami Muslim semua di sini. Dan sekarang harus sendiri-sendiri sholat. Tapi dari segi ada tradisi peninggalan leluhur itu masih tetap dilaksanakan sampai sekarang, termasuk penghormatan ritual-ritual adat, penghormatan terhadap leluhur. Tapi ketika ada acara-acara ritual adat tersebut, kiai dengan pemangku itu selalu berdampingan. Karena sekalipun acara menggunakan seserahan ataupun sajian, tapi pembukaannya akan tetap didoakan secara Islam. Jadi di sini masih seiring antara agama dengan adat budaya seperti itu Mas. Inilah kampung tertua ya yang ada di Lombok dan tugas kami selaku masyarakat di sini mempertahankan adat tradisi peninggalan leluhur. Karena sekarang di sini kami sekalipun sudah masyarakat bukan primitif lagi ya, tapi kami tetap menerima perubahan zaman. Yang penting perubahan tidak bertentangan dengan adat tradisi seperti itu. Dan kami juga di sini untuk mempertahankannya itu sampai sekarang kan masih menikahnya dengan sepupu misan semua di sini. Karena itu untuk mempertahankan kekerabatan dan juga supaya ada tradisi yang ditinggalkan oleh orang tua itu masih tetap kental. Karena kami yang tinggal di sini masih satu rumpun keluarga.
kebersamaannya masih sangat kuat di sini. Makanya ketika ada yang mau kami kerjakan seperti misalnya pembuatan rumah atau ada acara-acara, kami selalu lakukan secara bersama-sama, gotong royong di sini. Kenapa kami harus bersihkan pakai kotoran sapi ataupun kotoran kerbau? Karena kan pondasinya ini dari tanah liat, jadi tujuannya itu untuk melindungi rumah kami dari keretakan dan supaya tidak berdebu. Makanya rumah kami selalu kami bersihkan pakai kotoran sapi, karena kalau ketika tidak dibersihkan nantinya akan retak. Apakah Mandalika atau Mandalika? Jadi kalau sebutan Sasak itu kalau akan biasanya jadi Mas, Mandalika jadi Mandalika, kalau Jawa kan biasanya jadi Jawa seperti itu. Nah, jadi kalau nama yang aslinya kan Kute ya, Pantai Kute, Mare Kute kalau bahasanya di sini. Kalau Mandalika itu diambil dari nama seorang putri ya yang menjerumuskan diri ke laut sehingga berubah menjadi cacing laut ya. Cacing lautnya itu namanya nyali. Itu yang ditangkap sekali setahun, bulan Februari biasanya tanggal 18 atau 19 Februari, sekali setahun ada. Jadi Mandalika itu nama seorang putri yang dulu konon tidak memilih ketiga pangeran yang menyukainya ya. Sehingga daripada terjadi pertumpahan darah, maka putrinya ini menjebloskan diri ke laut sehingga berubah wujud menjadi cacing laut atau nyali itu tadi. Ketika misalkan sebelum tradisinya itu berlangsung, biasanya akan ada acara-acara dulu sebelum tradisinya itu, yakni acara perisian. Perisian ini yang dilakukan biasanya seminggu sebelum acara bau nyalinya. Jadi semua kampung yang ada di Pulau Lombok ini pada umumnya ya akan datang di Pantai Kute tadi untuk melakukan atraksi perisian tersebut. Untuk menyambutlah kedatangan nyali tadi, event bau nyali tadi. Saya ucapkan matur tampiasih ya. Dengan dalam bahasa Sasak, matur tampiasih itu terima kasih Mas. Dan harapan saya silahkan kalau mereka yang datang ke sini silahkan datang karena kampungnya ini selalu terbuka lebar untuk siapa saja. Karena di sini nggak pernah tutup ya, yang namanya kampung tempat tinggal. Kapan saja ke sini kami selalu welcome seperti itu. Ya, matur tampiasih.